gitu. Ada nggak sih orang-orang yang ngerasa, iya ada yang minder atau apa gitu dengan orang-orang yang di luar mungkin ada yang jalanin bisnis, begitu juga kan kalau bisnis suka ada lihat orang kantoran yang seperti itu gitu kan. Sebenarnya basically manusia itu kan nggak pernah puas, Bener. kan? Orang yang punya bisnisnya ngantor enak deh, duduk tiap bulan dapat gaji. Gajinya Kita tetep. kerja capek-capek, nggak ngerti ngapain udah sampai jungkir balik, duit gue segini-segini aja. Ya kan? Tapi orang kantoran mikirnya enaknya kalau bisnis bangunnya bisa siang, punya karyawan, terus nggak diatur-atur sama bos, kita yang jadi bosnya gitu kan gitu. Dan ya I've been through dua-duanya Oh sebenarnya iya, kan, bener bener jadi bener. ya apa ya menurut gue kerja harus capek. Setuju. Kalau kerja nggak capek mati aja gitu loh. Maksudnya ya lu hidup kan untuk apa ya, manusia itu kan pasti survive, nggak usah ngomongin kerja lah, kayak mata lu mau dicolok mata lu merem kan, Gue ya tutupin sih, itu Li. Kalau gitu. merem tetap Maksudnya kecolok. makhluk hidup ya, especially manusia itu diciptakan Tuhan untuk survive. Dan maksudnya kalau misalnya lu terus membandingkan diri lu sama orang lain, ya lu nggak akan ngapa-ngapain, lu nggak akan gimana-gimana. Tapi menurut gue misalnya dia orang kantoran, terus dia ngerasa kok gue di sini-sini aja ya, jabatan gue kayaknya nggak naik-naik gitu. Ya mungkin ada lah orang-orang yang mikir kayak gitu. Menurut gue bukan masalah jabatan lu nggak naik-naik atau gaji lu nggak naik-naik, tapi mindset yang harus diubah gitu. Tapi gue nggak setuju orang bisnis dibilang bisa bangun siang. Gue nggak setuju. Emang nggak bisa sebenarnya. Itu pemikiran orang nggak pernah bisnis. Itu salah banget. Lu kerja Dan bisnis kata siapa? lu punya IO aja lu bangun subuh ya. Iya, dan kata siapa bisnis nggak diatur orang? Lu pikir customer bukan orang? Nah, itu dia. Itu dia. Lu diatur tetap sebenarnya. Semua kerjaan tetap harus ada effortnya, guys. Ya, dan menurut gue itu emang ada porsinya masing-masing. Ada orang yang memang, misalnya dia memang di IT gitu ya, dia memang nggak sanggup untuk buat bisnis loh, dan itu lu nggak boleh ngejudge. Memang dia memang sistem, memang yang orangnya yang begitu, dia harus ngantor. Tapi untuk orang-orang yang memang bisa buka bisnis ya, dia pun nantinya akan butuh orang-orang head yang lain gitu. Dia nggak mungkin menguasai semua bidang kan. Maksudnya sama aja lah. Makanya gue bilang semua pekerjaan ya ada capeknya, ada senengnya, ada enggaknya gitu. Cuman beda porsi. Makanya kan nggak mungkin semua orang suaranya sebagus Maria Carey terus jadi penyanyi semua kan. Terus nanti Gak kita ada yang makan dengerin. apa kalau nggak dapet? Gak ada yang Gimana dengerin. gitu? Gak ada yang dengerin buat apa gitu. Semua nyanyi. Ya, jadi lu punya pesan khusus apa nih buat CEO Mania Mantap? Dari topik kita hari ini. Apa ya? Kalau dari gue tuh mungkin gue bisanya kasih pesan buat yang eranya di umur gue kali ya. Maksudnya gue kayaknya nggak berhak untuk nasihatin orang lebih tua gitu. Iya ya. Kalau dari mungkin ini kali, ya itu tadi, maksudnya jangan berkompetisi dengan orang lain. Itu udah paling big no lah. Terus selalu mikir tuh ke depan. Jadi jangan kayak misalnya gue udah pernah ngelaluin ini, terus kayaknya yang ini enggak deh, terus lu terpuruk gitu adanya di situ, terus kayaknya itu kan nggak bikin lu maju. Harus kalau gue nggak bisa A berarti gue bisa B, kalau gue nggak bisa B berarti gue bisa C, kalau gue nggak bisa C gue bisa C, kalau gue nggak bisa C berarti gue bisa B gitu. Maksudnya pemikirannya tuh terus apa yang bisa gue lakuin ya gitu kan. Kita kan dikasih otak buat mikir kan, otak gue kalau nggak kepake nanti ngeheng gitu kan. Mahal dipajang di museum. Gitu. Iya, dan
gue selalu berpikir jangan pernah berhenti belajar. Belajar tuh nggak harus belajar formal kayak lu sekolah gitu ya, bukan. Tapi lu searching, lu baca buku, lu webinar. Sekarang tuh gampang banget loh. Maksudnya di rumah aja tuh lu udah bisa dapat banyak hal banget. Gampang lah sekarang, gitu. Medianya banyak. Nah, jangan pernah berhenti belajar. Kalau nggak ngerti mulainya dari mana, nanya sama orang yang ngerti. Itu nggak malu-maluin kok. Lebih malu-maluin jadi seperti soto ya. Nah, gue misalnya pengen jadi MC gitu ya. Terus gue tanya sama orang yang pernah nge-MC. Kalau MC acara formal sama acara anak kecil bedanya apa sih? Dari bajunya gimana? Cara ngomongnya gimana? Kan itu nggak apa-apa gitu. Makanya ya itu jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah membandingkan diri sama orang lain. Terus ingat bahwa kita tuh punya panggilan beda-beda. Kita punya track yang milestone yang beda-beda yang harus kita jalanin. Jadi gak boleh yang kayak iya yang tadi yang lu bilang menyesal kayak iya gue mah anak orang ini, lu anak orang ini gitu. Yang gak ada hubungannya juga, anak tukang beca aja bisa kok punya perusahaan gitu. Itu hanya lu berusaha untuk mengasihani diri sendiri dan gak mau maju menurut gue gitu. Yes. Tuh teman-teman si Omania mantap malam ini mendengarkan pesan dari Cici Australia Teguh. Kalau gue setuju setiap orang punya track yang berbeda-beda. Gue setuju banget. Tapi buat gue tadi yang gue udah bilang kayak gue bilang sebelumnya ya sebagai konklusi gitu, kalau gue sangat tidak setuju dengan orang yang menjadikan standar hidup yang berbeda-beda itu sebagai excuse buat lo menjadi males, buat lo menjadi nggak mau gerak, atau bilang ya lu kan gak ngerasain di posisi gue, ya mungkin mengasihani diri sendiri ya, itu yang menurut gue jangan jadi excuse lah untuk jadi nggak mau berubah gitu, untuk nggak mau ngejar tracknya masing-masing gitu, karena setiap orang udah dikasih tracknya masing-masing ya ada buat dikejar gitu, maksud gue apapun itu bidangnya ya, lu di kantoran, lu di bisnis, lu dimanapun gitu, kayak gue juga jalaninnya kan bukan di kantoran gitu, itu punya kesusahannya masing-masing lah, tapi jangan pernah jadiin standar hidup yang lu ngerasa standar hidup lu beda sama orang dan itu jadi excuse buat lu. Buat gue itu no excuse lah, kita jalanin hidup buat sampai ke tujuan itu harus lebih dengan apa ya, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu, harus lebih semangat lagi. Justru kalau lu ngikutin nggak semangatnya ya habis lah kita. Capeknya diikutin nggak habis di sini, nggak kelar. Dan ya mungkin dengan usia-usia milenial seperti sekarang yang gue lihat ya, teman-teman gue banyak banget yang sedang menuju membangun rumah tangga gitu ya, mungkin kita sama-sama buat punya pikiran yang lebih open minded lah gitu, biar kedepannya nggak muncul lagi generasi-generasi yang kayak gini gitu, yang kayak kita sekarang kayak gitu sih kalau dari gua ya. Satu lagi ngomongin rumah tangga tadi, nyambung dikit. Apa Menurut gue karena kita kan udah di usia-usia yang memang ya lingkungan kita juga udah mulai pada mau berkeluarga dan lain-lain sebagainya. Maksudnya jangan sampai nilai yang kita bawa nih, ya maksudnya nilai membandingkan itu nanti akan turun ke anak kita juga. Nah, betul. Lihat si ini mah nilainya A, kamu gimana sih? Kamu ini itu benar-benar merusak mental ya. Maksudnya mau lu itu sama-sama merusak gitu. Betul. Maksudnya kita harus beres dulu nih, damai dulu sama diri kita sendiri, terima oh ya gue bisanya ini, gue nggak bisanya ini, ya gue fokus sama apa yang gue bisa. Nanti pada saat kita punya anak, punya ya maksudnya anak 1, 2, 3, kita juga nggak akan ngebandingin anak pertama dengan anak kedua dengan anak 3. Yang itu juga bikin anak juga jadi ciut gitu, atau malah jadi sombong gitu. Karena anak-anak gampang nyerap sih, Li. Anak-anak itu gampang banget nyerap. Mungkin nanti bisa dibahas di next topic nih. Parenting with Australia. Gak bisa lah. Gue gak punya anak cuy. Gimana guys? Apakah seru? Coba jawab di kolom komentar. Rasanya tidak ada yang jawab. Enggak, terus boleh kali kalau di komentar kayak ada yang nanya, terus siapa tahu bisa dibahas ya. Itu. Iya, siapa tahu bisa dibahas pertanyaan-pertanyaan, jadi ini gimana ya? Ini apa jangan ya? Yang di luar kita ya guys. Kita bukan pakar
Misalnya kenapa pesawat terbang gitu, gue nggak ngerti tuh. Apa? Udah, oke. Oke, berarti hari Ya, ini topik kita selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi mungkin 2 atau 3 minggu lagi dengan topik yang berbeda. Ya buat kalian yang mungkin rasanya masih ingin ngelihat muka kita, masih dengar ocehan-ocehan kita yang ya sedikit berfaedah, boleh di-subscribe, boleh didengerin, boleh ditonton buat mendapatkan insight-insight baru bersama Asprilia dan Ezra Teguh. oke guys. Bye-bye.